Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Jakani Maulana dan Muhammad Abdul Jalil yang akan membahas mengenai kebijakan segi penawaran. Kebijakan sisi penawaran atau supply side policy adalah jenis kebijakan ekonomi di mana fokus utama adalah penawaran agregat. Itu berupaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kapasitas potensial dari sebuah perekonomian. Jadi kebijakan ini dapat melibatkan kebijakan seperti pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan riset atau mengurangi peraturan yang menghambat. Perbedaan kebijakan sisi penawaran dengan kebijakan sisi permintaan. Kebijakan sisi penawaran berusaha mempengaruhi perekonomian melalui permintaan agregat. Jadi kebijakan sisi permintaan itu terbagi ke dalam dua kategori, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sedangkan kebijakan sisi penawaran itu dapat mengambil berbagai bentuk. Yang pertama ini akan membahas mengenai keunggulan dan kelemahan kebijakan sisi penawaran daripada kebijakan sisi permintaan tadi. Kebijakan sisi permintaan itu dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Memang kebijakan sisi permintaan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, tapi dengan konsekuensi inflasi akan juga naik. Jadi misalnya itu kebijakan fiskal ekspansioner dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menurunkan tingkat pengangguran, tapi di sisi lain itu juga dapat mengakibatkan inflasi yang lebih tinggi, tidak selaras dengan tujuan dari makroekonomi. Demikian juga kebijakan moneter ekspansioner bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya, ketika suku bunga turun, permintaan agregat akan meningkat dan menstimulus produksi lebih banyak. Ketika peningkatan produksi melebihi kapasitas ekonomi jangka panjang, hasilnya inflasi juga akan terdorong naik. Jadi dari kebijakan permintaan itu memang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, namun konsekuensinya inflasi juga akan naik. Begitu juga dengan misalnya kebijakan fiskal ekspansioner maupun kebijakan moneter ekspansioner. Sedangkan salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan inflasi yaitu dapat dilakukan dengan kebijakan sisi penawaran. Dengan kebijakan sisi pemerintah dapat meningkatkan kepastian produktif jangka panjang dalam kurva penawaran agregat. Ketika kapasitas produktif meningkat, Anda akan melihat kurva penawaran agregat jangka panjang bergeser ke kanan. Itu menghasilkan PDB potensial yang lebih tinggi. Meski menghasilkan pertumbuhan yang tinggi tanpa menimbulkan inflasi, tapi kebijakan sisi penawaran biasanya lambat atau butuh waktu yang lama untuk menghasilkan efeknya. Selain itu, sebagaimana dalam revolusi industri, kenaikan PDB potensial juga mungkin akan menghasilkan tekanan ke bawah harga agregat. Hasilnya, tekanan deflasi mungkin akan muncul dalam jangka pendek sebagai akibat peningkatan dramatis dalam produktivitas. Kita kenal sebagai deflasi hebat atau great deflation. Jadi meskipun dari kebijakan sisi penawaran itu tidak menimbulkan inflasi, namun seringkali itu butuh waktu yang lama untuk menghasilkan efek dari kebijakan sisi penawaran. Selanjutnya adalah alat untuk kebijakan sisi penawaran. Pada dasarnya kebijakan sisi penawaran itu berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas faktor produksi. Di antaranya upaya mungkin adalah dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong kemajuan teknologi, misalnya perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan yang efektif, memberi pekerjaan lebih banyak keterampilan. Ini dapat mengarah produktivitas tenaga kerja yang lebih baik tentunya. Secara umum, alat untuk kebijakan sisi penawaran itu mencangkup seperti ada privatasi, ada deregulasi, ada bantuan untuk bisnis, pendidikan, dan pelatihan, dan juga ada riset dan pengembangan. Yang pertama adalah privatisasi itu
Berbagai industri besar seperti telekomunikasi, listrik, gas, dan lain-lain itu dirancang untuk memecahkan monopoli negara dan untuk menciptakan lebih banyak persaingan. Jadi, secara konsep itu tidak hanya banyak mengubah monopoli sekitar publik menjadi monopoli sektor swasta, tapi ada upaya untuk memperkenalkan persaingan dalam industri ini. Sektor swasta itu berorientasi keuntungan. Mereka akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan. Ketika persaingan lebih intens, mereka harus berorientasi agar tetap kompetitif. Dalamnya adalah deregulasi. Deregulasi itu mirip dengan privatisasi, atau deregulasi adalah pengurangan atau penghapusan kekuasaan pemerintah dalam suatu industri tertentu. Tapi itu tidak melibatkan pengurangan kepemilikan pemerintah, melainkan melalui serangkaian pelonggaran peraturan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lebih banyak kompetisi di dalam industri tersebut. Deregulasi juga seharusnya memastikan persaingan yang sehat, sehingga tidak mengarah pada monopoli sektor swasta. Selanjutnya adalah bantuan untuk bisnis. Bentuk bantuan ini dapat berupa subsidi atau dana hibah. Bentuk lainnya adalah dapat berupa pengurangan tarif pajak usaha kecil dan keringanan pajak untuk investasi pemerintah. Jadi pemerintah memberikannya kepada bisnis dengan beberapa tujuan. Misalnya pemerintah memberikannya untuk mendorong perusahaan terlibat dalam riset publik atau kepada mereka yang inovasi dalam mengembangkan teknologi. Jadi pada bantuan bisnis itu dapat berupa subsidi ataupun dana hibah. Bentuk lainnya dapat berupa seperti pengurangan pajak ya. Selanjutnya adalah alat sisi penawaran, kebijakan sisi penawaran. Alat sisi kebijakan sisi penawarannya adalah pendidikan dan pelatihan. Ini merupakan, banyak orang mengatakan bahwa ini adalah yang paling penting dari semua kebijakan sisi penawaran. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan pelatihan memperbaiki modal manusia dengan memperbaiki keterampilan dan kualitas tenaga kerja. Jadi di sini pemerintah itu memperbaiki sumber daya manusia, dari baik itu secara keterampilannya ataupun secara kualitas tenaga kerjanya. Produktivitas pekerja itu meningkat. Ketika keterampilan dan kualitas tenaga kerja meningkat, maka produktivitas pekerja meningkat dan meningkatkan output potensial perekonomian. Ekonomi yang telah banyak berinvestasi dalam pendidikan adalah mereka yang siap untuk masa depan. Jadi selanjutnya adalah alat. Selain dengan pendidikan dan pelatihan, juga ada riset dan pengembangan. Pemerintah itu mencoba dan mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam penelitian dan mengembangkan dengan menawarkan kredit pajak. Jika keduanya berhasil, ini dapat memungkinkan negara untuk tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi. Para ekonom juga berpandangan bahwa mendorong persaingan yang sehat juga akan mengarah pada peningkatan inovasi, yang mana menghasilkan kemajuan teknologi yang lebih cepat. Inovasi muncul dari riset dan pengembangan yang handal. Contohnya ya, banyak di negara maju seperti Amerika Serikat ataupun Jepang itu melarang praktek-praktek yang menghambat persaingan yang sehat. Alasannya itu dengan bersaing perusahaan akan terdorong untuk menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan banyak inovasi baru, dan inovasi inilah akan menghasilkan teknologi yang berasal dari negara-negara maju. Makanya di kebanyakan teknologi di negara maju itu jauh lebih berkembang daripada negara-negara yang notabene lebih kurang berkembang. Selain itu, karena faktor pendidikan dan kualitas riset, tentunya input modal dan tenaga kerja akan lebih produktif dengan penerapan teknologi yang lebih baik. Peningkatan teknologi memungkinkan ekonomi menghasilkan lebih banyak output menggunakan jumlah input yang sama. Dengan menggunakan teknologi terbaru yang lebih canggih, pekerja itu otomatis akan lebih banyak produk daripada dengan peralatan konvensional sebelumnya. Jadi lebih banyak akan menghasilkan produk dengan teknologi yang canggih jika dibandingkan dengan teknologi konvensional. Itu banyak diterapkan di negara Amerika dan juga negara-negara maju lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jalil. Baik, melanjutkan presentasi dari Mas Jaka.
yaitu kebijakan sisi penawaran dan tingkat pengangguran. Kebijakan sisi penawaran sangat penting dalam mengurangi tingkat pengangguran. Pengangguran alami adalah jenis pengangguran yang tetap ada meski perekonomian berada di full employment. Itu mencakup pengangguran struktural dan pengangguran friksional. Kebijakan sisi penawaran berguna untuk menurunkan tingkat pengangguran alami. Salah satu cara yang dapat mendorong pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel, misalnya pemerintah dapat membuat lebih mudah untuk merekrut dan memecat kerja. Contoh kebijakan lainnya adalah melalui perbaikan pendidikan dan pelatihan. Itu tidak hanya bagi mereka yang baru masuk angkatan kerja, tetapi juga mereka yang menganggur karena keahliannya tidak sesuai dengan permintaan pasar. Untuk yang terakhir, pemerintah dapat mengupayakan reskilling, yakni melatih keterampilan baru agar melakukan pekerjaan yang berbeda. Kelebihan dan kelemahan kebijakan sisi penawaran. Yang pertama, mendukung inflasi rendah. Untuk mencapai inflasi yang rendah, kebijakan sisi penawaran berusaha meningkatkan output melalui peningkatan produktivitas. Perusahaan menghasilkan lebih banyak output dari input yang sama. Peningkatan produktivitas mengurangi biaya produksi. Jadi, itu mengurangi kemungkinan produsen untuk mengenakan harga jual yang lebih tinggi. 2. Membantu produk lebih kompetitif di pasar internasional. Peningkatan produktivitas juga dapat membantu neraca pembayaran. Jika perusahaan menjadi lebih kompetitif, maka permintaan terhadap barang-barang domestik akan lebih tinggi. Itu pada akhirnya meningkatkan ekspor dan mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan. Kebijakan sisi penawaran yang penting bagi eksportir adalah kualitas logistik, baik dari sisi transportasinya maupun dari infrastruktur pendukungnya, seperti jalan, pelabuhan, bandara, yang memperlancar aliran logistik dan mengatasi kemacetan pasokan dapat membantu mengurangi biaya untuk bisnis. Yang ketiga, kekurangan kebijakan ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Kebijakan sisi penawaran membutuhkan waktu yang lebih lama dan efeknya lebih bersifat jangka panjang. Misalnya dalam kasus pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas SDM belum tentu akan nampak dalam 1 atau 2 tahun. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa kebijakan sisi penawaran pemerintah dapat benar-benar mengurangi pengangguran. Misalnya, orang yang mungkin tidak mau mengikuti skema pelatihan, selanjutnya jika lebih mudah untuk mempekerjakan dan memecat pekerja, maka kemungkinan akan lebih banyak pengangguran temporer. Terakhir, kebijakan ini tidak menyelesaikan masalah ekonomi dalam jangka pendek jika sumber masalah adalah sisi agregat. Selama resesi, tidak akan melihat pemerintah memaksa perusahaan untuk meningkatkan produksi mereka. Itu tidak akan mengatasi masalah karena pada saat itu permintaan rumah tangga lemah. Jadi, meskipun outputnya meningkat, tidak ada yang mau membeli. Kesimpulannya, dari pembahasan tadi disimpulkan bahwa kebijakan sisi penawaran atau supply side policy
adalah jenis kebijakan ekonomi di mana fokus utama adalah penawaran agregat. Kebijakan ini mempunyai alat berupa privatasi, deregulasi, bantuan bisnis, pendidikan atau pelatihan, dan riset pengembangan. Meski kebijakan segi penawaran akan mendukung inflasi yang rendah dan produk yang kompetitif di pasar internasional, namun kebijakan itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.